terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Tendri. Di video kali ini kita akan belajar mengenai tingkat kesukaran item. Nah, kesukaran item secara sederhana dapat dipahami sebagai persentase dari peserta tes yang dapat menjawab soal dengan benar. Dalam tahap pengembangan tes, ketika sekumpulan item-item sudah diperoleh atau disusun, penyusun tes dapat mengukur kesukaran item berdasarkan standar yang sudah dibuat dalam tes, atau dapat diukur berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah disepakati oleh para ahli terkait dengan bidang tertentu yang tidak diukur. Nah, sebagai contoh, tes kosakata, item-item yang bersifat mudah ini dapat terdiri dari kata-kata yang sering dijumpai oleh para peserta tes. Sementara item yang sulit dapat terdiri dari kata-kata yang jarang dijumpai oleh sebagian besar peserta tes. Nah, tingkat kesukaran item dilambangkan dengan P, yakni jika persentase dalam menjawab benar semakin tinggi, maka semakin mudah item-item tersebut. Nah, rumusan yang digunakan untuk mengukur indeks kesukaran item adalah sebagai berikut. Oke, sebagai contoh, semisal terdapat 10 item yang diberikan kepada 10 peserta tes, dan pada item nomor 1 dapat dijawab dengan benar oleh 9 peserta, pada item nomor 2 dapat dijawab dengan benar oleh 8 peserta, dan pada item nomor 3 dapat dijawab dengan benar oleh 7 peserta. Maka dapat kita tentukan bahwa untuk item nomor 1, P sama dengan 9 bagi 10 sama dengan 0,9. Untuk item nomor 2, P sama dengan 8 dibagi 10 sama dengan 0,8. Dan untuk item nomor 3, P sama dengan 7 bagi 10 sama dengan 0,7. Nah, dari contoh tersebut dapat kita ketahui bahwa item nomor 1 lebih mudah dibandingkan item nomor 2 dan nomor 3, karena item nomor 1 dapat dijawab dengan benar oleh 9 orang, sementara item nomor 2 dapat dijawab dengan benar oleh 8 orang, dan item nomor 3 dapat dijawab dengan benar oleh 7 orang. Nah, kisaran nilai dari P adalah 0 hingga 1. Semakin besar nilai P, maka item tersebut semakin mudah, dan sebaliknya. Nah, perlu diketahui bahwa nilai P yang ekstrim, yakni 0 atau 1, itu perlu dihindari. Besar P yang ideal pada umumnya berada di sekitar 0,5. Namun perlu diketahui bahwa tidak ada standar yang pasti mengenai besarnya P yang ideal. Semua itu tergantung pada tujuan dari tes itu sendiri. Semisal item-item tersebut dimaksudkan untuk proses seleksi yang bertujuan untuk memilih beberapa individu saja dari sekian banyak individu, maka dapat ditentukan nilai P yang lebih kecil daripada 0,5. Dengan kata lain, item-itemnya bersifat lebih susah. Nah, dalam tes pilihan ganda, hal yang penting juga untuk diperhatikan adalah terkait dengan distraktor. Distraktor dapat dipahami sebagai alternatif pilihan jawaban yang salah. Nah, jumlah dari distraktor dapat mempengaruhi indeks kesukaran item karena probabilitas menjawab dengan benar akan lebih besar ketika jumlah pilihan yang disediakan semakin sedikit. Item pilihan ganda dapat dikatakan ideal jika A. Pilihan jawaban yang benar tampak jelas bagi peserta tes yang dapat menjawabnya, dan B. Distraktornya nampak masuk akal bagi peserta tes yang tidak mengetahuinya. Oke, sekian untuk video kali ini. Saya ucapkan terima kasih.